pasien ini didampingi oleh pihak keluarga. Di tahap komunikasi itu ada yang namanya tahap kita masukkan ke sini. Proses perawatan itu pasti kalian lihat kondisi pasiennya, secara subjektif seperti apa, secara objektif seperti apa, gitu ya. Kalau seandainya untuk strategi lagi bikin video strategi pelaksanaan teknik komunikasi ini harusnya dibuat H-1 pada saat kalian besok mau praktek secara objektif seperti apa. Nah, kita angkat misalnya dari rasa keperawatannya resiko pelaku kekerasan, tujuannya dilihat secara kognitif, afektif, dan psikomotor pasien. Datang pasien misalnya ketemu sama kalian, jangan lupa sampaikan misalnya, selamat pagi Bapak, atau selamat pagi Ibu, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Supartika, saya perawat di instalasi gawat darurat. Saya yang berdinas pada pagi hari ini, boleh tahu nama Ibu siapa? Kalau misalnya pasiennya dengan resiko pelaku kekerasan nggak bisa diajak komunikasi, nggak apa-apa. Misalnya pasiennya cowok ya, yang kita ajak komunikasi ibunya yang ngangkat. Pasiennya cowok, ternyata keluarganya ibunya. Si pasien ini suruh istirahat, nggak apa-apa, masnya istirahat aja dulu ya di tempat tidur, kita tensi dulu ya. Saya mau ngobrol dulu sama orang tuanya, boleh? Boleh, sampaikan ibu, perkenalkan saya Supartika, saya perawat instalasi gawat darurat yang berdinas seperti ini. Boleh saya tahu nama ibu siapa? Seperti itu, nama saya Ibu. Ibu senangnya dipanggil apa namanya? Baru kita masuk di evaluasi validasi. Evaluasi ini menanyakan perasaan ibu hari ini, terus kenapa sampai dibawa anaknya ke sini, ada masalah apa? Kalau misalnya kalian ketemu sama ibunya di ruangan misalnya ya, ternyata ibunya lagi besuk, sampaikan aja, Ibu, gimana kabarnya hari ini? Oh baik, suster. Sudah berapa lama Bu anaknya dirawat di sini? Oh sudah misalnya sekitar 5 hari lah. Boleh saya tahu kenapa waktu itu sampai dibawa ke sini? Oh ternyata anak saya gelisah, anak saya marah-marah, anak saya sering mukul. Udah sering kan seperti itu? Sudah pernah Bu misalnya mencoba Ibu untuk mengatasi masalah marah di rumah, atau sudah pernah Ibu latih, atau sudah pernah konsultasi? Belum pernah sama sekali suster. Sih waktu itu saya ajak dia untuk istighfar, nyebut nama Allah, tapi nggak mau. Berhasil nggak dengan cara itu? Nggak berhasil. Oke. Itu evaluasi validasi. Jadi pertama kali masuk di salam terpetik. Salam terpetik, sebut ucapkan salam, perkenalkan nama kalian, terus kalian dinas di shift apa waktu itu, dan tanya nama si keluarganya ini siapa. Masuk di evaluasi validasi. Evaluasi validasi itu membahas terkait bagaimana perasaan pasien, evaluasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Selain itu evaluasi cara yang sudah dilakukan pasien untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Kalau ini sudah masuk ini ya, saya coba ke satu lagi dulu, saya coba. Sudah pernah ketemu sama Pak Juliansah? Sudah pernah ketemu sama Pak G? Ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap fasenya. Paling sering sebetulnya kita pakai fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Tapi sebetulnya ada juga namanya fase prainteraksi. Prainteraksi ini seperti apa? Evaluasi diri, tahapan kalian itu mengevaluasi diri. Kira-kira saya ketemu sama pasien itu hari ini mampu nggak ya, bisa nggak? Jangan kamu ketemu sama pasien resiko kekerasan, kamu juga lagi emosi hari itu, gitu kan? Saya emosi nih gara-gara putus cinta misalnya, kamu bawaannya mau marah aja. Pasiennya PK, kalian ke PK, gitu kan? Dan sama-sama lah kalau dulu di dalam satu ruangan, gitu kan? Evaluasi diri dulu. Oke, pasien resiko kekerasan, karena saya punya masalah, saya harus temankan diri dulu nih. Itu evaluasi diri. Yang kedua, di evaluasi prainteraksi ini, karena kalian baru pertama kali ketemu sama pasien, cari identitas sama pasien. Pasien ini identitasnya siapa sih? Nama lengkapnya siapa sih? Nama panggilannya apa biasanya di ruangan ini? Terus sudah berapa lama dia dirawat misalnya gitu. Dan kalian juga bisa menetapkan rencana interaksi di sana. Oh karena ini hari pertama, saya inginnya hari pertama ini saya mau lakukan bina hubung interaksi, saya terus pengkajian seperti itu di fase prainteraksi. Lanjut yang kedua, masuk ke fase orientasi. Fase orientasi tadi, fase orientasi ini mulai dari kalian memberikan salam ya, memberikan salam terlebih dahulu, selamat pagi. Fase orientasi ya, salam tertutup ya, memberikan salam. Yang kedua,
Evaluasi validasi, memvalidasi ya keadaan pasien dan keluarga saat itu, menanyakan keluhannya secara singkat, mengevaluasi keluhan pasien. Oh ternyata pasien mengatakan, saya suka emosi bu, saya sering marah-marah dengan orang lain. Karena dia sudah menyampaikan seperti itu, tanya sama pasiennya, sering kah pak bapak merasa emosi? Sudah berusaha untuk mengontrol kah? Evaluasi apa yang sudah pasien lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira berhasil nggak? Kalau misalnya berhasil, seberapa berhasil? Oh ternyata nggak berhasil. Oke, kalau tidak berhasil maka lanjut menyepakati kontrak, yaitu kontrak topik, waktu, dan tujuan. Kontrak, bahkan karena tadi bapak mengatakan bahwa bapak sering emosi, bagaimana kalau seandainya saat ini ya kita ngobrol terkait emosi yang bapak rasakan, dan akan kita latih nanti cara untuk mengatasi perasaan emosi bapak itu. Saya akan latih beberapa cara. Tujuannya itu apa? Kalau seandainya perasaan emosi itu muncul, bapak bisa lakukan cara tersebut sehingga perasaan menjadi jauh lebih tenang. Berapa lama waktunya? Nah, tempatnya di mana? Itu masuk ke kontrak. Fase kerja itu mulai dari pengkajian lebih lanjut lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa bapak katanya marah dan emosi ya. Boleh saya tahu nggak penyebab marah itu karena apa sih? Nah, masuk ke terapi generalis dulu ya. Kalau di pelaku kekerasan apa aja perlu dikaji? Penyebab marah seperti itu kan. Oh ya bu, saya marah tuh karena saya nggak dibeliin barang tuh sama ibu saya. Saya marah tuh karena saya pengen ini nggak diturutin. Terus saya marah tuh karena banyak orang tuh yang mengatakan saya begini. Bapak merasa emosi karena penyebabnya itu ya. Bapak tahu nggak kalau seandainya bapak emosi itu apa yang nampak, yang berubah dari tubuh bapak? Tanda dan gejalanya kan? Penyebabnya, tanda dan gejalanya. Kayak gimana ya bu, saya nggak paham maksud ibu. Nah kalau pak saya nggak paham, berikan dia contohnya gini pak. Kalau saya marah, saya bisa tahu nih bahwa oh ini alarm dalam tubuh saya marah. Saya jadi nafasnya lebih cepat, jantung saya berdebarnya lebih cepat, tangan saya suka mengepal, saya suka mandir, mata saya suka melotot untuk melihat orang, kalau ngomong suka tinggi. Nah itu tanda dan gejala kalau saya marah. Kalau bapak marah kayak gitu, misalnya gitu, aku marah seperti ini gitu. Kalau seandainya bapak marah, apa yang biasa bapak lakukan untuk meluapkan perasaan marah? Mati-mati barang, ngomong kasar, teriak-teriak misalnya. Nah selanjutnya akibat dari marah itu apa pak menurut bapak? Iya sih bu, barang-barang di rumah jadi rusak ya, saya jadi rugi, perasaan orang menjadinya sakit, saya juga terluka gitu kan, kalau saya jadi sakit-sakit sedikit. Menurut bapak marah itu baik nggak sih kalau dilampiaskan dengan cara seperti itu? Nah sekarang kita kenalkan pasiennya. Marah itu apa sih? Normal nggak sih marah? Dikatakan normal marah itu seperti apa? Yang nggak normal itu sampai melukai orang lain dan melukai dirinya sendiri seperti itu. Oh nggak kita lanjut, baru Anda paparkan bahwa yang Bapak alami adalah perilaku kekerasan Pak. Dan perilaku kekerasan ini membahayakan orang lain dan membahayakan diri Bapak sendiri. Mau nggak saya latih beberapa cara untuk mengatasi perasaan marah Bapak ini? Oh baik, untuk mengatasi marah ini ada beberapa cara Pak. Dari pertamanya namanya teknik relaksasi. Ya, teknik relaksasi itu nafas dalam, jalan-jalan di musuh. Terus yang kedua itu berbicara yang baik misalnya. Yang ketiga itu bapak bisa alihkan dengan spiritual. Yang keempat itu nanti bapak bisa yang namanya menyebabkan. Bapak mau pilih yang mana dulu caranya? Silahkan bergabung nafas. Oh saya mau tarik nafas dalam aja bu. Oke, kalau mau tarik nafas dalam, sekarang saya jelaskan dulu ya pak tarik nafas dalam itu. Nah, itu anda jelaskan tarik nafas dalam itu adalah suatu teknik yang digunakan ya. Pernafasan pasien, bernafas dari hidung, menahannya beberapa detik. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk mengatasi kecemasan, bisa untuk mengatasi emosi seseorang, menurunkan emosi seseorang. Nah, yang perlu dilakukan untuk teknik relaksasi nafas dalam adalah ini dan ini. Praktekin dulu sama perawatnya, baru minta pasien mempraktikkan kembali. Seperti itu. Sudah pasiennya mau mintanya praktekkan secara mandiri, reward, berikan dia reinforcement positif, bapak hebat, bapak bagus sekali. Itu masuk di tahap kerja. Nah, di tahap evaluasi nanti ada yang namanya evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif ini bagaimana perasaannya setelah ngobrol dengan saya, dan kita berlatih tadi satu cara ya Pak untuk mengatasi marah. Evaluasi objektifnya, coba Bapak praktekkan kembali cara tarik nafas dalam sudah kita latih. Kamu lihat secara objektif mampu nggak pasien? Kan kita mau lihat secara objektif ya. Kira-kira secara objektif pasien sudah saya latih tarik nafas dalam, secara objektif mampu nggak dia mempraktikkan? Kalau rencana tindak lanjut gimana? Pasien ini sudah saya latih tarik nafas dalam. Rencana tindak lanjut kalian ngapain?
saya sudah latih nih pasiennya teknik relaksasi nafas dalam. Rencana tidak lanjut, kalian ngapain? Apa bedanya rencana tidak lanjut dengan kontrak yang akan datang? Yang perlu kalian ini format strategi pelaksanaan komunikasi tertutup ini adalah semua yang disampaikan oleh pengamat. Ini sumbernya dari kita karena kita ingin melakukannya. Rencana tidak lanjutnya gimana? Saya sudah latih nih pasiennya teknik relaksasi nafas dalam PTN-nya. Apa? Yuk jawab aja, nanti kita diskusinya di sini. Jadi rencana tidak lanjut, kalian mau ngapain? Kalau melanjutkan latihan relaksasi nafas dalam. Kenapa? Melanjutkan latihan relaksasi nafas dalam secara mandiri gitu ya? Ya, jadi rencana tindak lanjut ini kan kalian sudah latih nih pasiennya teknik relaksasi nafas dalam, berarti rencana kalian agar tindakan itu terus dilanjutkan oleh pasien adalah kalian lakukan. Bapak, Ibu jangan lupa ya, nanti kalau seandainya emosi muncul, Bapak terus praktekkan ya teknik relaksasi nafas dalam. Oke ya. Dan kalau seandainya Bapak ingin mahir, lebih mantap lagi nih berlatih teknik relaksasi nafas dalam, bagaimana kalau tindakan ini kita masukkan ke jadwal kegiatan harian Bapak? Beberapa kali Pak latihannya Pak. Ini rencana tindak lanjut kamu biar pasiennya terus berlatih teknik relaksasi nafas dalam. Anjurkan pasien untuk terus melakukan teknik relaksasi nafas dalam secara mandiri. Yang kedua, masukkan itu ke dalam jadwal kegiatan harian Pak. Pasien seperti itu. Oh iya Bu, 3 kali ya Bu, ya Bu. Kontra akan datang, sampaikan besok ketemu saya lagi Pak ya. Kita ada latihan lagi nih. Masih dalam relaksasi Pak. Kalau relaksasi ini pada nafas dalam, besok relaksasinya ini pukul kasur dan bantal. Nah, kita latih gitu ya. Dan mengalihkan marah ini dengan melakukan aktivitas secara terjadwal. Itu boleh ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak?